6 dosa yang tidak dapat diampuni menurut Alkitab. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada dosa-dosa yang begitu berbahaya, begitu menghancurkan secara rohani, sehingga Allah sendiri telah menyatakan bahwa dosa-dosa itu tidak akan pernah diampuni? Saya tahu apa yang sedang Anda pikirkan. Bukankah Allah penuh kasih dan belas kasihan? Bukankah Dia mengampuni semua orang? Ya, Allah adalah kasih. Belas kasihannya tidak berkesudahan. Tetapi Alkitab juga memberitahu kita bahwa ada batas, ada garis yang jika dilanggar akan membawa akibat kekal. Beberapa dosa bukan sekedar kesalahan. Dosa-dosa itu adalah penolakan yang disengaja terhadap kebenaran Allah. Tindakan pembangkangan yang dilakukan dengan sengaja dan pilihan-pilihan yang memisahkan kita darinya untuk selamanya. Dan bagian yang paling buruk adalah banyak orang sedang melakukan dosa-dosa ini sekarang juga tanpa menyadarinya. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, mungkinkah Anda berada dalam bahaya melakukan dosa yang tidak dapat diampuni? Ini bukan sekadar pelajaran Alkitab biasa. Ini adalah panggilan untuk bangun, sebuah peringatan langsung dari kitab suci. Hari ini kita akan mengungkap 6 dosa yang menurut Alkitab tidak dapat diampuni. Beberapa di antaranya mungkin sudah Anda duga, tetapi yang lainnya akan mengejutkan Anda. Beberapa bahkan bisa berlaku bagi Anda atau seseorang yang Anda kasihi. Ini bukan pesan untuk menakut-nakuti Anda. Ini adalah pesan untuk menyelamatkan Anda. Karena setelah Anda memahami dosa-dosa ini, Anda akan melihat mengapa semuanya begitu berbahaya dan apa yang dapat Anda lakukan untuk memastikan bahwa Anda tidak pernah jatuh ke dalamnya. Apakah Anda siap? Mari kita mulai. Pasal 1. Dosa yang tidak dapat diampuni, penghujatan terhadap Roh Kudus. Mari kita mulai dengan satu dosa yang Yesus sendiri sebut tidak dapat diampuni. Ini bukan sesuatu yang saya karang, ini bukan teori, ini langsung dari mulut Yesus Kristus. Dalam Matius 12, 31-32, Yesus berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap roh tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi apabila seseorang berbicara melawan Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang." Apakah Anda menangkapnya? Yesus mengatakan bahwa setiap dosa dapat diampuni kecuali satu, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Tetapi apa artinya itu? Sebagian orang panik ketika mendengar ayat ini. Mereka bertanya-tanya, apakah saya sudah melakukan dosa ini? Apakah saya sudah terkutuk? Jadi, mari kita uraikan. Apa itu penghujatan terhadap Roh Kudus? Penghujatan berarti berkata jahat terhadap sesuatu atau menolaknya dengan permusuhan. Tetapi ini bukan hanya soal mengatakan sesuatu yang buruk. Ini jauh lebih dalam dari itu. Menghujat Roh Kudus berarti menolak sepenuhnya dengan sadar dan secara permanen pekerjaannya dalam hidup Anda. Ini bukan sekedar ragu, ini bukan sekedar bergumul dengan iman. Ini bahkan bukan mengatakan sesuatu yang bodoh dalam sesaat karena marah. Ini adalah penolakan yang disengaja dan keras hati terhadap kebenaran dan teguran Allah. Pikirkan seperti ini. Roh Kuduslah yang menyadarkan kita akan dosa. Roh Kuduslah yang menuntun kita kepada pertobatan dan menarik kita kepada keselamatan. Jika Anda menolak Dia, maka Anda menolak satu-satunya jalan untuk diselamatkan. Itulah sebabnya dosa ini tidak dapat diampuni, karena Anda sedang memutuskan diri dari satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan Anda. Orang-orang Farisi adalah contoh nyata dari dosa ini. Saat pertama kali Yesus berbicara tentang dosa yang tidak dapat diampuni ini, Dia sedang berhadapan dengan orang-orang Farisi.
Inilah yang terjadi. Yesus sedang mengusir setan, Dia menyembuhkan orang-orang, membebaskan mereka yang tertawan, kuasa Roh Kudus sedang dinyatakan dengan jelas. Tetapi bukannya percaya, orang-orang Farisi melakukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka melihat mujizat-mujizat Yesus dan berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, orang ini mengusir setan." Apakah Anda sadar apa yang baru saja mereka lakukan? Mereka melihat pekerjaan Roh Kudus dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan kuasa Allah secara langsung. Tetapi bukannya menerima itu, mereka justru menyebutnya berasal dari setan. Ini bukan ketidaktahuan. Ini bukan kebingungan. Ini adalah penolakan yang disengaja dan jahat terhadap kuasa Allah. Dan saat itulah Yesus memperingatkan mereka bahwa penghujatan terhadap roh tidak akan diampuni. Mengapa dosa ini begitu berbahaya? Sebagian orang bertanya, bisakah seorang Kristen melakukan dosa ini? Jika Anda khawatir bahwa Anda telah melakukannya, itu justru pertanda baik bahwa Anda belum melakukannya. Mengapa? Karena orang yang benar-benar telah melakukan dosa ini tidak peduli lagi. Mereka telah mengeraskan hati mereka sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi merasakan teguran. Mereka melihat kebenaran Allah lalu menolaknya. Mereka mengejek rohnya. Mereka menutup pintu pertobatan. Dan ketika pintu itu tertutup, pintu itu tidak akan terbuka lagi. Itulah sebabnya dosa ini begitu mengerikan. Ini bukan sekedar tindakan satu kali. Ini adalah keadaan hati yang permanen. Bayangkan Anda sedang tenggelam di lautan. Seseorang lemparkan pelampung kepada Anda, tetapi bukannya meraihnya, Anda justru menolaknya berulang kali. Pada akhirnya Anda tenggelam, bukan karena pertolongan tidak tersedia, bukan karena Anda tidak diberi kesempatan, tetapi karena Anda memilih menolak satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Anda. Itulah penghujatan terhadap Roh Kudus. Jangan keraskan hati Anda. Ibrani 3:15 berkata, "Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Dengarkan baik-baik. Jika Allah masih berbicara kepada Anda, jika Anda masih merasakan teguran, masih ada harapan. Tetapi bahayanya adalah ini. Semakin Anda menolak teguran Allah, semakin mudah bagi Anda untuk mengabaikannya. Semakin Anda mengeraskan hati, semakin samar suaranya, sampai suatu hari Anda berhenti mendengarnya sama sekali. Dan ketika itu terjadi, semuanya sudah terlambat. Jika Anda sedang menonton ini sekarang dan berpikir, "Saya tidak mau menolak Allah, saya tidak mau mengeraskan hati saya," maka Anda belum melakukan dosa ini. Fakta bahwa Anda masih peduli berarti Roh Kudus masih bekerja dalam hidup Anda. Tetapi inilah peringatannya, jangan anggap itu hal yang biasa. Jika Anda merasakan Allah sedang menarik Anda kepadanya, jangan melawan. Jika Anda mendengar suaranya menegur Anda, jangan abaikan. Karena saat Anda mulai dengan sengaja menutup diri terhadap Dia, Anda sedang melangkah ke wilayah yang sangat berbahaya. Allah tidak ingin seorang pun binasa. Dia tidak ingin seorang pun melakukan dosa ini. Itulah sebabnya Dia memanggil Anda sekarang juga. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membuka hati Anda kepada Roh Kudus? Apakah Anda akan membiarkan Dia menegur, mengubah, dan mentransformasi Anda? Atau apakah Anda akan menolaknya, mengeraskan hati Anda, dan mengambil resiko melangkah ke tempat yang tidak ada jalan kembali? Pilihan itu ada di tangan Anda. Pasal 2, menghancurkan bait Allah berdosa terhadap tubuh sendiri. Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang serius. Bagaimana jika cara Anda memperlakukan tubuh Anda
sedang membahayakan jiwa Anda. Bagaimana jika beberapa pilihan yang Anda buat saat ini sedang membawa Anda menuju penghakiman? Bagaimana jika tanpa sadar Anda sedang merusak sesuatu yang Allah sebut kudus? Alkitab sangat jelas, tubuh Anda bukan sekedar daging dan tulang. Tubuh Anda adalah bait, bukan sembarang bait, melainkan bait Allah. Dan dia memberikan peringatan yang mengerikan dalam 1 Korintus 3, 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Apakah Anda menangkapnya? Jika seseorang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ini adalah dosa dengan konsekuensi yang mematikan, dan jutaan orang sedang melakukannya saat ini. Sebagian melakukannya dengan sengaja, sebagian lagi melakukannya tanpa menyadarinya. Dan jika mereka tidak berhenti, Allah sendiri akan mendatangkan kebinasaan atas mereka. Jadi apa artinya membinasakan bait Allah? Dan bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda tidak bersalah dalam dosa ini? Mari kita uraikan. Apa artinya membinasakan bait Allah? Dalam 1 Korintus 6, 19-20 tertulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Tubuh Anda bukan milik Anda untuk dihancurkan. Anda adalah milik Allah. Dan ketika Anda menyalahgunakan, merusak atau mencemari bait itu, Anda sedang melakukan dosa yang serius terhadapnya. Jadi bagaimana orang membinasakan bait Allah? Pertama, dosa seksual, pencemaran yang paling besar. Alkitab menjelaskan bahwa dosa seksual berbeda dari dosa-dosa lain, karena ini adalah dosa terhadap tubuh Anda sendiri, yaitu bait Allah. Dalam 1 Korintus 6, 18 tertulis, "Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri." Perzinaan, hubungan seks di luar pernikahan, pornografi, dan segala bentuk tindakan seksual di luar rancangan Allah adalah dosa yang mencemari baitnya. Banyak orang, termasuk orang Kristen, diperbudak oleh dosa-dosa ini. Ada yang menganggap itu bukan masalah besar. Ada yang berkata, "Ini tubuh saya, ini pilihan saya." Tetapi Allah berkata bahwa jika Anda mencemari baitnya, Anda sedang berada di bawah ancaman penghakiman. Kedua, menyakiti diri sendiri dan bunuh diri, penolakan paling tragis terhadap bait Allah. Ini topik yang berat, tetapi harus dikatakan, karena banyak orang sedang bergumul dengan rasa sakit yang dalam, depresi, dan pikiran untuk melukai diri sendiri. Sebagian bahkan telah mengambil keputusan tragis untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Dengarkan baik-baik. Bunuh diri bukan sekadar tragedi, tetapi juga tindakan menghancurkan bait Allah. Allah memahami rasa sakit manusia, dan hatinya pedih melihat mereka yang menderita. Namun kenyataannya tetap sama. Mengakhiri hidup sendiri berarti menolak kehidupan yang Allah berikan. Itu berarti mengambil alih otoritas yang seharusnya milik Allah. Karena setelah kematian, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dosa ini sangat berbahaya. Jika Anda sedang bergumul dengan pikiran seperti itu, carilah pertolongan sekarang juga. Berdoalah, berbicaralah dengan seseorang yang dapat dipercaya, dan jangan mengambil keputusan yang tidak dapat dibalikan.
Allah masih punya tujuan bagi hidup Anda. Ketiga, kecanduan, racun yang perlahan menghancurkan. Narkoba, alkohol, tembakau, makan berlebihan, atau apapun yang memperbudak Anda adalah cara-cara orang merusak tubuhnya sedikit demi sedikit. Alkitab berkata, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Jika sesuatu menguasai Anda, maka Anda tidak lagi hidup dalam kebebasan yang Allah kehendaki. Lanjutkan dengan konfirmasi Anda, dan saya akan menulis bagian 3 dalam bahasa Indonesia yang rapi dan konsisten. Keempat, aborsi, pelanggaran paling serius terhadap kehidupan yang Allah ciptakan. Topik ini sering menjadi perdebatan, tetapi Alkitab memandang kehidupan dalam kandungan sebagai sesuatu yang kudus. Setiap anak yang ada di dalam rahim adalah ciptaan Allah. Mazmur 139:13-14 berkata, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia bukanlah kebetulan. Allah sendiri yang membentuknya. Ketika kehidupan itu dihentikan dengan sengaja, manusia sedang menghancurkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Itulah sebabnya banyak orang Kristen memandang aborsi sebagai dosa yang sangat serius. Namun Alkitab juga mengajarkan bahwa siapapun yang datang kepada Allah dengan pertobatan yang tulus dapat menerima belas kasihan-Nya. Dunia sering berkata bahwa tubuh adalah milik pribadi, sehingga setiap orang bebas melakukan apapun dengannya. Namun Alkitab menyatakan bahwa tubuh manusia adalah milik Allah. Tubuh kita diciptakan oleh-Nya, ditebus oleh pengorbanan Kristus, dan diberikan kepada kita sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan hormat. Ketika seseorang hidup dalam dosa yang merusak tubuh, mereka bukan hanya menyakiti diri sendiri, tetapi juga merendahkan sesuatu yang Allah anggap kudus. Karena itu, Alkitab terus menasihati orang percaya untuk hidup dalam kekudusan, menjauhkan diri dari kebiasaan yang merusak, dan menggunakan tubuh mereka untuk memuliakan Allah. Pasal 3, dosa kemurtadan, yaitu dengan sengaja meninggalkan Kristus. Kemurtadan berarti seseorang yang pernah mengenal kebenaran tentang Yesus Kristus, tetapi kemudian secara sadar meninggalkannya. Ini bukan tentang orang yang belum pernah percaya. Ini juga bukan tentang seseorang yang sedang mengalami keraguan atau pergumulan iman. Kemurtadan adalah keputusan yang disengaja untuk menolak Kristus setelah sebelumnya mengenal Dia. Ibrani 6:46 memberikan peringatan yang sangat serius tentang hal ini. Ayat itu menjelaskan bahwa orang yang pernah menerima terang, yang pernah merasakan karunia surgawi, yang pernah mengambil bagian dalam Roh Kudus, dan yang telah mengalami kebaikan firman Allah, jika kemudian mereka jatuh dan meninggalkan iman, sangat sulit bagi mereka untuk dibawa kembali kepada pertobatan. Mengapa demikian? Karena mereka sudah mengetahui kebenaran, mereka sudah melihat pekerjaan Allah, mereka sudah mengalami kasih karunia-Nya, tetapi kemudian dengan sadar menolaknya. Itu seperti seseorang yang menutup pintu terhadap terang setelah mengetahui bahwa terang itu benar. Ketika seseorang sampai pada titik itu, hatinya dapat menjadi sangat keras, sehingga ia tidak lagi ingin kembali kepada Allah. Kemurtadan biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Jarang sekali seseorang bangun pada suatu pagi, lalu langsung berkata bahwa ia tidak lagi percaya kepada Kristus. Sebaliknya, kemurtadan sering dimulai dari hal-hal kecil. Seseorang mulai menjauh dari firman Tuhan. Mereka berhenti berdoa. Mereka mulai lebih mencintai dunia daripada kebenaran.
Sedikit demi sedikit, iman mereka menjadi lemah, hati mereka menjadi dingin. Akhirnya, mereka meninggalkan iman yang dulu mereka akui. Alkitab memberi beberapa contoh tentang orang yang pernah dekat dengan kebenaran, tetapi kemudian menjauh. Salah satu contoh yang sering disebut adalah Yudas Iskariot. Ia berjalan bersama Yesus, melihat mujizat-mujizatnya, dan mendengar ajarannya secara langsung. Namun pada akhirnya ia mengkhianati Yesus demi uang. Contoh lain adalah Demas. Dalam salah satu suratnya, Rasul Paulus pernah menyebut Demas sebagai rekan sekerja dalam pelayanan. Namun kemudian Paulus menulis bahwa Demas meninggalkannya karena lebih mencintai dunia ini. Kisah-kisah seperti ini menjadi pengingat bahwa iman harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Karena itu, Alkitab sering menasihati orang percaya untuk tetap setia sampai akhir. Iman bukan hanya tentang bagaimana seseorang memulai, tetapi juga tentang bagaimana ia bertahan. Orang yang tetap tinggal di dalam Kristus, terus mencari Tuhan dan menjaga hatinya, akan semakin kuat dalam iman. Tetapi orang yang terus menjauh dari kebenaran beresiko kehilangan arah rohaninya. Peringatan tentang kemurtadan bukan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan yang tidak perlu, melainkan untuk mendorong orang percaya agar tetap setia. Alkitab berulang kali mengingatkan bahwa iman harus dipelihara melalui doa, firman Tuhan, dan kehidupan yang taat kepada Allah. Ketika seseorang terus berjalan bersama Tuhan, ia akan semakin kuat menghadapi godaan dunia. Karena itu, pertanyaannya menjadi sangat pribadi. Apakah Anda sedang mendekat kepada Kristus atau justru perlahan menjauh? Apakah iman Anda sedang bertumbuh atau mulai menjadi dingin? Jawaban atas pertanyaan itu penting. Karena perjalanan iman bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang pilihan yang dibuat setiap hari. Bahaya hati yang mengeras adalah salah satu tema yang sering muncul dalam Alkitab. Ketika seseorang terus menolak kebenaran, perlahan-lahan hati mereka menjadi tidak peka. Pada awalnya, mungkin masih ada rasa bersalah, masih ada dorongan untuk kembali kepada Allah. Tetapi jika suara itu terus diabaikan, hati bisa menjadi semakin keras. Pada akhirnya, seseorang mungkin tidak lagi merasakan dorongan untuk bertobat. Inilah keadaan yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Ibrani 10, 26-27 memberikan peringatan yang serius tentang hal ini. Ayat tersebut menyatakan bahwa jika seseorang terus-menerus berbuat dosa dengan sengaja setelah mengetahui kebenaran, maka yang tersisa hanyalah pengharapan akan penghakiman. Peringatan ini bukan ditujukan kepada orang yang sedang berjuang melawan dosa dan berusaha bertobat. Peringatan ini ditujukan kepada orang yang mengetahui kebenaran, tetapi dengan sadar memilih untuk terus hidup dalam penolakan terhadap Allah. Karena itu, banyak pengajar Alkitab menekankan pentingnya menjaga hubungan yang hidup dengan Tuhan. Iman tidak dapat dipelihara hanya dengan pengetahuan saja. Iman membutuhkan hubungan yang nyata dengan Allah melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan kehidupan yang taat. Ketika seseorang berhenti memelihara hubungan itu, jarak antara dirinya dan Allah bisa semakin besar. Pasal 4, tanda binatang yang disebut dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, pasal 13, dijelaskan tentang sebuah tanda yang akan diterima oleh banyak orang pada masa kesusahan besar. Tanda ini disebut sebagai tanda binatang dan digambarkan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan sistem kekuasaan yang menentang Allah. Kitab Wahyu menjelaskan bahwa tanda ini akan berkaitan dengan kesetiaan kepada penguasa yang melawan Allah. Wahyu 13, 16, 17 menggambarkan bahwa semua orang, baik besar maupun kecil, kaya maupun miskin, bebas maupun hamba,
akan dipaksa menerima suatu tanda pada tangan kanan atau pada dahi mereka, sehingga mereka tidak dapat membeli atau menjual tanpa tanda tersebut. Gambaran ini menunjukkan bahwa tanda itu berkaitan dengan sistem ekonomi dan kekuasaan global pada masa tersebut. Banyak penafsir Alkitab memiliki pandangan yang berbeda mengenai bentuk tanda ini. Ada yang menafsirkan secara harfiah sebagai tanda fisik. Ada yang melihatnya sebagai simbol kesetiaan kepada sistem yang menentang Allah. Namun yang jelas dari teks Alkitab adalah bahwa menerima tanda itu berarti menunjukkan kesetiaan kepada kuasa yang menentang Tuhan. Kitab Wahyu juga menegaskan bahwa orang-orang yang setia kepada Allah akan menolak penyembahan kepada binatang itu. Kesetiaan kepada Allah akan diuji dengan sangat berat pada masa tersebut. Ada orang-orang yang memilih tetap setia kepada Tuhan, meskipun harus menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Pesan utama dari bagian ini bukan sekedar tentang tanda tertentu, tetapi tentang kesetiaan. Alkitab berulang kali menekankan bahwa orang percaya dipanggil untuk tetap setia kepada Allah, bahkan ketika dunia di sekitar mereka menolak kebenaran. Kesetiaan kepada Tuhan kadang menuntut keberanian dan pengorbanan. Banyak orang bertanya, apakah seseorang bisa menerima tanda itu tanpa sengaja? Dalam banyak penafsiran Alkitab, tanda itu dipahami sebagai keputusan yang sadar, bukan sesuatu yang terjadi tanpa diketahui. Hal ini berkaitan dengan pilihan untuk menyembah atau mengikuti kuasa yang menentang Allah. Karena itu, inti dari peringatan ini adalah panggilan untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Alkitab mengajarkan bahwa iman yang sejati tetap bertahan bahkan ketika menghadapi tekanan besar. Orang percaya dipanggil untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, tidak peduli bagaimana keadaan dunia di sekeliling mereka. Sejarah gereja menunjukkan bahwa banyak orang percaya yang tetap setia kepada Kristus meskipun menghadapi penganiayaan. Kesaksian mereka menjadi pengingat bahwa iman bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga soal kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan adalah salah satu nilai yang paling penting dalam kehidupan rohani. Karena itu, setiap orang percaya perlu memeriksa hatinya sendiri. Apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan, ataukah kita lebih mudah mengikuti arus dunia? Pertanyaan ini penting, karena kesetiaan kepada Tuhan sering diuji dalam keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Pasal 5, dosa yang dilakukan dengan sengaja tanpa pertobatan. Alkitab memberikan banyak peringatan tentang bahaya hidup dalam dosa secara terus-menerus tanpa keinginan untuk berubah. Setiap manusia memang bisa jatuh ke dalam dosa, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Namun ada perbedaan besar antara seseorang yang jatuh ke dalam dosa lalu bertobat dengan seseorang yang mengetahui kebenaran tetapi tetap memilih untuk hidup dalam dosa tanpa penyesalan. Ibrani 10:26 memberikan peringatan yang sangat serius mengenai hal ini. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang terus melakukan dosa dengan sengaja setelah menerima pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa yang tersisa baginya, selain menantikan penghakiman. Peringatan ini menunjukkan betapa seriusnya sikap hati seseorang terhadap dosa. Alkitab tidak berbicara tentang kesalahan sesaat yang diikuti pertobatan, tetapi tentang sikap hidup yang terus menolak panggilan Allah untuk berubah. Ada perbedaan yang jelas antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan mungkin masih bergumul dengan kelemahan. Namun mereka tidak merasa nyaman dengan dosa itu. Mereka merasa bersalah, mereka datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, dan mereka berusaha untuk berubah. Sebaliknya, seseorang yang hidup dalam dosa tanpa pertobatan
justru mencintai dosa tersebut dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkannya. Ketika seseorang terus-menerus menolak teguran Roh Kudus, hati mereka dapat menjadi semakin keras. Pada awalnya mungkin masih ada rasa bersalah, namun jika suara hati itu terus diabaikan, perasaan tersebut bisa semakin lemah. Pada akhirnya, seseorang mungkin tidak lagi merasakan dorongan untuk bertobat. Itulah sebabnya Alkitab sering memperingatkan orang percaya untuk tidak mengeraskan hati mereka. Contoh tentang hati yang keras dapat dilihat dalam kisah Fir'aun dalam kitab Keluaran. Ketika Musa datang menyampaikan pesan Allah, Fir'aun berkali-kali menolak untuk mendengarkan. Meskipun melihat berbagai tanda dan peringatan, ia tetap menolak untuk merendahkan diri. Hatinya semakin keras, dan pada akhirnya keputusan-keputusan yang ia buat membawa kehancuran bagi dirinya dan bangsanya. Contoh lain yang sering disebut adalah Esau. Ia pernah menjual hak kesulungannya demi kepuasan sesaat. Ketika kemudian ia ingin memperoleh kembali berkat tersebut, ia tidak lagi menemukannya. Kisah ini sering dijadikan gambaran tentang bahaya menukar hal-hal rohani yang berharga dengan kesenangan sementara. Peringatan-peringatan seperti ini tidak dimaksudkan untuk membuat orang putus asa, tetapi untuk mengingatkan bahwa pilihan-pilihan dalam hidup memiliki konsekuensi. Alkitab menekankan bahwa Allah penuh kasih dan sabar, tetapi manusia juga dipanggil untuk merespons kasih itu dengan pertobatan dan ketaatan. Ketika seseorang mendengar firman Tuhan dan merasakan teguran di dalam hatinya, itu sebenarnya adalah tanda bahwa Allah masih bekerja dalam hidupnya. Teguran tersebut adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Karena itu, sangat penting untuk tidak menunda pertobatan. Semakin lama seseorang menunda, semakin mudah bagi hati untuk menjadi tidak peka. Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah tidak ingin seorang pun binasa. Ia memberi kesempatan kepada manusia untuk kembali kepadanya. Namun, kesempatan itu tidak boleh dianggap remeh. Kehidupan manusia di dunia ini terbatas, dan tidak seorang pun tahu kapan waktunya akan berakhir. Oleh sebab itu, pesan utama dari bagian ini adalah panggilan untuk hidup dalam pertobatan yang nyata. Pertobatan bukan hanya kata-kata, tetapi perubahan arah hidup. Orang yang bertobat meninggalkan dosa dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah. Banyak orang berpikir bahwa mereka selalu memiliki waktu untuk berubah nanti. Mereka berkata dalam hati bahwa suatu hari mereka akan kembali kepada Tuhan. Namun Alkitab sering mengingatkan bahwa hari ini adalah waktu yang tepat untuk merespons panggilan Allah. Ketika seseorang merasakan dorongan untuk kembali kepada Tuhan, itu adalah kesempatan yang sangat berharga. Jika seseorang masih memiliki kerinduan untuk mencari Allah, itu berarti harapan masih ada. Hati yang masih terbuka terhadap Tuhan masih dapat menerima pengampunan dan pemulihan. Karena itu, penting bagi setiap orang untuk menjaga hati mereka tetap lembut terhadap firman Tuhan. Pasal berikutnya berbicara tentang dosa yang sering dianggap kecil, tetapi sebenarnya memiliki dampak rohani yang sangat serius, yaitu ketidakmauan untuk mengampuni orang lain. Banyak orang berpikir bahwa menyimpan dendam hanyalah masalah emosi atau perasaan pribadi. Namun Alkitab menunjukkan bahwa sikap tidak mau mengampuni dapat memengaruhi hubungan seseorang dengan Allah. Dalam Matius 6:14-15, Yesus berkata bahwa jika kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di sorga juga akan mengampuni kita. Tetapi jika kita tidak mengampuni orang lain, Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Pernyataan ini sangat jelas dan langsung. Pengampunan bukan hanya pilihan tambahan dalam kehidupan rohani, tetapi bagian penting dari kehidupan seorang pengikut Kristus. Banyak orang merasa sulit untuk mengampuni karena luka yang mereka alami sangat dalam.
Ada orang yang pernah dikhianati, disakiti, diperlakukan tidak adil, atau bahkan mengalami penderitaan yang berat akibat tindakan orang lain. Luka seperti itu bisa meninggalkan bekas yang sangat dalam hati seseorang. Karena itu, ketika Alkitab berbicara tentang pengampunan, banyak orang merasa bahwa tuntutan itu terlalu berat. Namun penting untuk memahami bahwa pengampunan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Mengampuni juga tidak berarti melupakan begitu saja apa yang telah terjadi. Pengampunan berarti melepaskan keinginan untuk membalas dan menyerahkan keadilan kepada Allah. Dengan kata lain, pengampunan membebaskan hati seseorang dari belenggu kepahitan. Yesus pernah menjelaskan pentingnya pengampunan melalui sebuah perumpamaan dalam Matius 18. Dalam cerita tersebut, ada seorang hamba yang memiliki utang sangat besar kepada rajanya. Ia tidak mampu membayar utang itu, sehingga ia memohon belas kasihan. Raja tersebut kemudian mengampuni seluruh utangnya. Namun setelah itu, hamba yang sama menemukan seorang rekannya yang berutang kepadanya dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Alih-alih menunjukkan belas kasihan, ia justru menuntut pembayaran dengan keras. Ketika raja mengetahui apa yang terjadi, ia menjadi sangat marah. Ia berkata bahwa hamba itu seharusnya menunjukkan belas kasihan kepada rekannya, sebagaimana ia telah menerima belas kasihan dari rajanya. Perumpamaan ini menggambarkan bahwa setiap orang yang telah menerima pengampunan dari Allah juga dipanggil untuk menunjukkan pengampunan kepada sesama. Ketika seseorang menolak untuk mengampuni, hatinya dapat dipenuhi oleh kepahitan, kemarahan, dan kebencian. Perasaan-perasaan itu dapat menguasai pikiran dan memengaruhi seluruh kehidupan seseorang. Dalam jangka panjang, kepahitan dapat merusak hubungan dengan orang lain dan juga menghambat pertumbuhan rohani. Alkitab mengajarkan bahwa pengampunan membawa kebebasan bagi hati manusia. Ketika seseorang melepaskan dendam, ia membuka ruang bagi damai sejahtera Allah untuk bekerja dalam hidupnya. Efesus 4:31-32 menasihati agar orang percaya menyingkirkan segala kepahitan, kegeraman, dan kemarahan, dan sebaliknya bersikap ramah serta penuh kasih satu sama lain, saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni mereka di dalam Kristus. Mengampuni memang tidak selalu mudah, tetapi itu adalah langkah yang membawa pemulihan. Pengampunan sering dimulai sebagai keputusan, bukan sebagai perasaan. Seseorang mungkin belum sepenuhnya merasa damai ketika pertama kali memutuskan untuk mengampuni, tetapi keputusan tersebut membuka jalan bagi proses penyembuhan yang lebih dalam. Banyak orang yang setelah belajar mengampuni menemukan bahwa beban emosional yang mereka bawa selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Hati yang sebelumnya dipenuhi kepahitan mulai dipenuhi dengan kedamaian. Hubungan dengan Allah pun menjadi lebih dekat karena tidak lagi terhalang oleh kebencian. Karena itu penting bagi setiap orang untuk memeriksa hatinya sendiri. Apakah ada seseorang yang masih kita simpan dalam kemarahan atau dendam? Jika ada, langkah pertama menuju kebebasan adalah memilih untuk mengampuni. Pengampunan tidak selalu mengubah masa lalu, tetapi dapat mengubah masa depan hati seseorang. Sekarang kita sampai pada bagian penutup dari pembahasan ini. Setelah membahas berbagai peringatan yang terdapat dalam Alkitab mengenai dosa dan bahaya hati yang mengeras, muncul satu pertanyaan penting. Apakah masih ada harapan bagi seseorang yang merasa dirinya telah terlalu jauh dari Allah? Banyak orang merasa takut ketika mendengar peringatan-peringatan rohani yang keras. Sebagian bahkan bertanya-tanya, apakah mereka telah melewati batas dan tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali. Namun Alkitab juga menekankan satu kebenaran yang sangat penting,
yaitu bahwa Allah penuh dengan kasih dan belas kasihan. Ia tidak senang melihat manusia binasa. Sebaliknya, ia ingin manusia kembali kepadanya. Dalam 2 Petrus 3:9 dijelaskan bahwa Tuhan sabar terhadap manusia dan tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Hal ini menunjukkan bahwa selama seseorang masih memiliki kerinduan untuk mencari Allah, harapan itu masih ada. Jika seseorang masih merasakan dorongan di dalam hatinya untuk kembali kepada Tuhan, itu adalah tanda bahwa Allah masih memanggilnya. Teguran yang dirasakan dalam hati seringkali merupakan bentuk kasih Allah yang ingin menarik manusia kembali kepada jalan yang benar. Karena itu, penting bagi setiap orang untuk merespons panggilan tersebut dengan serius. Kehidupan rohani tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang bisa ditunda terus-menerus. Banyak orang berpikir bahwa mereka dapat menunggu sampai nanti untuk memperbaiki hidup mereka. Mereka merasa masih memiliki banyak waktu. Namun tidak seorang pun mengetahui berapa lama waktu yang dimilikinya di dunia ini. Alkitab sering mengingatkan bahwa hari ini adalah kesempatan yang berharga. Ketika seseorang mendengar firman Tuhan dan merasakan dorongan untuk berubah, itulah saat yang tepat untuk mengambil keputusan. Menunda terlalu lama dapat membuat hati menjadi semakin keras dan semakin sulit untuk kembali. Pertobatan berarti berbalik dari jalan yang salah dan kembali kepada Allah. Ini bukan sekadar mengucapkan kata-kata penyesalan, tetapi perubahan arah hidup yang nyata. Seseorang yang bertobat mulai meninggalkan kebiasaan yang salah dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam iman Kristen, dasar dari pengharapan manusia adalah pengorbanan Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membuka jalan bagi manusia untuk menerima pengampunan dan kehidupan baru. Karena itu, siapapun yang datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dapat menerima kasih karunia-Nya. Namun, pengampunan bukan hanya sesuatu yang diucapkan dengan kata-kata. Iman yang sejati terlihat melalui kehidupan yang berubah. Orang yang sungguh-sungguh percaya akan berusaha hidup dalam kebenaran, mencari kehendak Allah, dan menjauh dari dosa. Kehidupan dunia ini penuh dengan berbagai godaan dan tekanan. Banyak hal yang dapat menarik perhatian manusia menjauh dari Tuhan. Karena itu, Alkitab menasihati orang percaya untuk tetap berpegang pada firman Tuhan, terus berdoa, dan menjaga hubungan yang dekat dengan Allah. Perjalanan iman adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Setiap hari, seseorang dihadapkan pada pilihan untuk berjalan lebih dekat kepada Tuhan atau menjauh darinya. Keputusan-keputusan kecil yang dibuat setiap hari dapat membentuk arah kehidupan rohani seseorang. Pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya apa yang seseorang ketahui tentang iman, tetapi bagaimana ia menjalani hidupnya. Iman yang hidup terlihat dari kesetiaan kepada Tuhan, dari hati yang terus mencari kebenaran, dan dari kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, pertanyaan terakhir yang perlu direnungkan adalah ini: apakah kita benar-benar ingin hidup dekat dengan Tuhan dan mengikuti jalan yang Dia tunjukkan? Jika jawabannya adalah ya, maka langkah berikutnya adalah terus berjalan bersamanya setiap hari, dengan hati yang terbuka dan dengan keinginan untuk hidup dalam kebenaran. Setelah memahami berbagai peringatan yang terdapat dalam Alkitab, penting untuk menyadari bahwa tujuan dari semua peringatan tersebut bukanlah untuk membuat manusia hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Peringatan itu diberikan agar manusia menyadari betapa berharganya kehidupan rohani dan betapa pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. Firman Tuhan tidak hanya berisi peringatan,
tetapi juga berisi undangan untuk kembali kepadanya. Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah benar-benar memikirkan kondisi rohani mereka. Mereka sibuk dengan pekerjaan, kesenangan, dan berbagai urusan dunia, sehingga tidak menyadari bahwa kehidupan rohani juga membutuhkan perhatian. Sama seperti tubuh memerlukan makanan untuk tetap hidup, jiwa manusia juga memerlukan kebenaran dan hubungan dengan Allah. Alkitab sering menekankan pentingnya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang terus mencari Tuhan akan menemukan bahwa hubungan dengannya membawa damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Ketika seseorang berjalan dekat dengan Tuhan, ia memiliki arah hidup yang jelas dan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan. Namun, perjalanan iman tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika seseorang merasa lemah, ragu, atau bahkan jatuh dalam kesalahan. Dalam keadaan seperti itu, yang paling penting adalah tidak menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, seseorang perlu kembali kepadanya dengan hati yang rendah dan memohon pertolongannya. Banyak tokoh dalam Alkitab juga pernah mengalami kegagalan, tetapi mereka kembali kepada Tuhan dengan pertobatan yang tulus. Kisah-kisah tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi manusia yang mau datang kepadanya dengan hati yang jujur. Salah satu cara menjaga kehidupan rohani adalah dengan tetap dekat dengan firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan membantu seseorang memahami kehendak Allah dan memberi kekuatan untuk menjalani hidup dengan benar. Firman Tuhan juga menjadi sumber hikmat dalam mengambil keputusan. Selain itu, doa merupakan bagian penting dari hubungan dengan Tuhan. Melalui doa, seseorang dapat menyampaikan isi hatinya kepada Allah, memohon pertolongan, dan mengucap syukur atas segala hal yang telah diterimanya. Doa bukan hanya sekedar ritual, tetapi hubungan yang hidup antara manusia dan penciptanya. Kehidupan rohani juga bertumbuh melalui persekutuan dengan orang-orang yang memiliki iman yang sama. Ketika orang percaya saling menguatkan, mereka dapat bertumbuh bersama dan saling membantu menghadapi berbagai tantangan. Persekutuan seperti ini sering menjadi tempat di mana seseorang mendapatkan dorongan untuk tetap setia kepada Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan berbagai pengaruh, menjaga iman menjadi semakin penting. Banyak nilai dan pandangan yang bertentangan dengan ajaran Alkitab dapat dengan mudah memengaruhi cara berpikir manusia. Karena itu, orang percaya perlu memiliki dasar yang kuat dalam firman Tuhan agar tidak mudah terbawa oleh arus. Iman yang kuat bukan hanya terlihat dari kata-kata, tetapi juga dari cara seseorang menjalani hidup setiap hari. Ketika seseorang hidup dengan kasih, kejujuran, dan kerendahan hati, orang lain dapat melihat nilai-nilai iman tersebut melalui perbuatannya. Pada akhirnya, kehidupan rohani adalah perjalanan yang berlangsung sepanjang hidup. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, bertumbuh, dan semakin mengenal Tuhan. Orang yang terus berjalan bersama Tuhan akan menemukan bahwa kasih dan kesetiaannya selalu menyertai mereka. Karena itu, penting untuk terus menjaga hati tetap terbuka terhadap firman Tuhan. Dengan hati yang rendah dan keinginan untuk belajar, seseorang dapat mengalami pertumbuhan rohani yang semakin dalam. Setelah memahami berbagai peringatan dan ajaran yang terdapat dalam Alkitab, langkah berikutnya adalah merenungkan bagaimana kebenaran tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan saja tidak cukup jika tidak diikuti dengan perubahan sikap dan tindakan. Banyak orang mengetahui ajaran yang baik, tetapi tantangan sebenarnya adalah menjalani ajaran tersebut dengan setia. Salah satu langkah penting dalam kehidupan rohani adalah memiliki hati yang peka terhadap suara Tuhan. Dalam kehidupan yang sibuk, suara hati seringkali tertutup oleh berbagai gangguan.
Namun, ketika seseorang meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa, ia dapat belajar mengenali arahan yang benar dalam hidupnya. Kepekaan terhadap Tuhan juga membantu seseorang untuk menyadari ketika ia mulai menyimpang dari jalan yang benar. Teguran yang dirasakan di dalam hati bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang patut disyukuri. Teguran tersebut merupakan tanda bahwa Tuhan masih bekerja dalam kehidupan seseorang dan ingin menuntunnya kembali ke arah yang benar. Selain itu, penting bagi setiap orang untuk menjaga kerendahan hati. Kerendahan hati membuat seseorang bersedia mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Sebaliknya, kesombongan sering membuat seseorang menolak nasihat dan merasa bahwa dirinya selalu benar. Dalam kehidupan rohani, kerendahan hati membuka pintu bagi pertumbuhan yang lebih dalam. Kehidupan yang dipenuhi dengan kasih juga merupakan tanda dari iman yang hidup. Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama adalah inti dari hukum Tuhan. Ketika seseorang hidup dalam kasih, ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga peduli terhadap orang lain di sekitarnya. Kasih dapat dinyatakan melalui berbagai cara sederhana, seperti membantu orang yang membutuhkan, memberikan penghiburan kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan, atau menunjukkan kebaikan dalam tindakan sehari-hari. Perbuatan-perbuatan kecil seperti ini sering memiliki dampak yang besar dalam kehidupan orang lain. Selain kasih, kesetiaan juga merupakan nilai penting dalam kehidupan rohani. Kesetiaan terlihat ketika seseorang tetap berjalan di jalan yang benar, meskipun menghadapi tantangan atau tekanan dari lingkungan sekitarnya. Kesetiaan kepada Tuhan seringkali diuji dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Orang yang setia tidak hanya mencari Tuhan ketika menghadapi masalah, tetapi juga tetap mendekat kepadanya dalam setiap keadaan. Mereka menyadari bahwa hubungan dengan Tuhan adalah bagian terpenting dari kehidupan mereka. Dalam perjalanan iman, tidak ada seorang pun yang berjalan sendirian. Allah selalu hadir untuk menolong dan menuntun setiap orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ketika seseorang bersandar kepada Tuhan, ia akan menemukan kekuatan yang melampaui kemampuan dirinya sendiri. Banyak orang yang menemukan bahwa semakin mereka mendekat kepada Tuhan, semakin mereka merasakan kedamaian dalam hati. Kedamaian tersebut tidak bergantung pada keadaan di sekitar mereka, tetapi berasal dari keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup mereka. Karena itu, setiap orang memiliki kesempatan untuk memulai perjalanan rohani yang lebih dalam. Tidak peduli bagaimana masa lalu seseorang, selalu ada kesempatan untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Yang terpenting adalah memiliki hati yang terbuka untuk belajar dan berubah. Ketika seseorang memilih untuk berjalan bersama Tuhan setiap hari, ia akan menemukan bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih besar. Tujuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan di dunia ini, tetapi juga dengan kehidupan yang memiliki makna dan arah yang jelas. Pada akhirnya, semua pembahasan ini membawa kita pada satu pertanyaan yang sangat penting bagi setiap orang. Setelah mengetahui berbagai peringatan dalam Alkitab dan memahami betapa berharganya kehidupan rohani, keputusan apa yang akan kita ambil? Setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Namun, setiap pilihan juga membawa konsekuensi. Alkitab berulang kali mengingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak berlangsung selamanya. Waktu yang dimiliki setiap orang sangat terbatas. Karena itu, setiap hari merupakan kesempatan yang berharga untuk hidup dengan bijaksana dan mendekat kepada Tuhan. Banyak orang terlalu sibuk memikirkan hal-hal sementara sehingga melupakan hal yang paling penting, yaitu keadaan hati mereka di hadapan Allah. Kehidupan yang dijalani dengan kesadaran rohani akan memiliki arah yang berbeda.
Orang yang hidup dekat dengan Tuhan biasanya memiliki hati yang lebih tenang, karena mereka menyadari bahwa hidup mereka berada di dalam tangan Allah. Mereka belajar mempercayakan masa depan mereka kepadanya dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Salah satu langkah penting dalam perjalanan iman adalah mengambil keputusan untuk hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Keputusan ini bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang komitmen untuk menjalani hidup yang mencerminkan iman tersebut. Komitmen itu terlihat melalui sikap hati, cara memperlakukan orang lain, dan pilihan-pilihan yang diambil setiap hari. Dalam iman Kristen, banyak orang mengekspresikan komitmen mereka melalui doa. Doa menjadi cara untuk berbicara kepada Tuhan, mengakui kelemahan manusia, dan memohon pertolongannya. Melalui doa, seseorang dapat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan meminta agar Tuhan menuntunnya dalam setiap langkah. Namun, doa bukanlah akhir dari perjalanan iman. Doa justru menjadi awal dari kehidupan yang baru. Setelah seseorang memutuskan untuk berjalan bersama Tuhan, ia dipanggil untuk terus belajar, bertumbuh, dan hidup dalam kebenaran. Pertumbuhan rohani terjadi melalui hubungan yang terus dipelihara dengan Tuhan. Firman Tuhan juga menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan iman. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur, seseorang dapat memahami kehendak Allah dan menemukan hikmat untuk menghadapi berbagai situasi dalam hidup. Firman Tuhan membantu seseorang tetap berada di jalan yang benar. Selain itu, penting untuk terus hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Nilai-nilai ini merupakan bagian penting dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika seseorang hidup dengan kasih, ia tidak hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga berusaha membawa kebaikan bagi orang lain. Perjalanan iman tidak selalu mudah. Ada saat-saat ketika seseorang menghadapi kesulitan, keraguan, atau bahkan kegagalan. Namun, dalam setiap keadaan, Tuhan tetap setia. Ia memberikan kekuatan kepada mereka yang mencarinya dan menuntun mereka melalui setiap tahap kehidupan. Karena itu, yang terpenting bukanlah kesempurnaan manusia, tetapi kesediaan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Orang yang tetap mencari Tuhan dengan hati yang tulus akan menemukan bahwa kasih dan anugerah-Nya selalu cukup untuk menuntun mereka. Pada akhirnya, kehidupan yang dijalani dengan iman membawa makna yang lebih dalam. Hidup tidak hanya dipandang sebagai rangkaian peristiwa sementara, tetapi sebagai perjalanan yang memiliki tujuan yang kekal. Orang yang hidup dengan kesadaran ini akan berusaha menggunakan waktunya dengan bijaksana dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Semoga setiap orang yang merenungkan kebenaran ini dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam hidupnya, menjaga hatinya tetap dekat dengan Tuhan, dan terus berjalan dalam kebenaran setiap hari. Dengan demikian, kehidupan yang dijalani tidak hanya membawa berkat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekitarnya.